Terus menyangkut musibah di Aceh, di Sumatera, tentu kita berduka cita ya. Tapi kita yakin Allah punya hikmah ya, punya hikmah untuk yang meninggal didolimi, misalnya faktanya begitu, itu termasuk syahid. Itu kan mirip misalnya nyun sewu, ada supir ugal-ugalan karena mabuk terus nabrak orang yang tidak salah sama sekali. Itu kan dia mati secara didolimi karena dia tidak salah apa-apa, supirnya mabuk. Jadi itu kalau memang fakta karena kesalahan orang lain, tentu yang dihisab ya yang salah itu, dan yang korbannya pasti diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pasti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Terus menyangkut musibah di Aceh, di Sumatera, tentu kita berduka cita ya. Tapi kita yakin Allah punya hikmah ya, punya hikmah untuk yang meninggal didolimi, misalnya faktanya begitu, itu termasuk syahid. Itu kan mirip misalnya nyun sewu, ada supir ugal-ugalan karena mabuk terus nabrak orang yang tidak salah sama sekali. Itu kan dia mati secara didolimi karena dia tidak salah apa-apa, supirnya mabuk. Jadi itu kalau memang fakta karena kesalahan orang lain, tentu yang dihisab ya yang salah itu, dan yang korbannya pasti diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pasti itu. Jadi kalau statusnya, kalau itu pasti loh, kalau itu nyata karena kelalaian atau kedoliman orang lain. Kayak tadi ada supir, dia mabuknya sendiri, salahnya sendiri, terus karena dia dalam pengaruh alkohol atau narkoba terus nabrak orang lain. Ini kalau orang lain ini misalnya pas ingat Allah, pas baik, kan dia madlum, tentu Allah ngambil ini punya alasan lah, punya ya, insya Allah dia syahid ya, paling tidak syahid akhirat. Dan syahid akhirat itu di dunia diperlakukan umumnya jenazah, tapi di akhirat berstatus apa? Syahid. Terus yang terakhir tentang makrifat ya, tadi yang didawuhkan Gus Syukur, makrifat tuh gampang. Misalnya Anda makan, ingat makan ini dari Allah. Ingat orang nggak jadi presiden tuh nggak apa-apa, nggak jadi menteri itu nggak apa-apa, nggak jadi kiai besar nggak apa-apa. Tapi kalau nggak makan tuh masalah besar. Jadi masalah besar kita itu bisa makan atau tidak makan. Makanya Quran tuh luar biasa. Kitab samawi yang turun dari langit ke bumi, tapi ngendikannya itu kadang hal-hal yang kulu wasrobu, kamu ya makan, kamu. Kadang-kadang orang tanya, Gus masa Quran bakas makan dan minum? Ya coba saja kamu tidak makan, tidak minum, kata saya itu. Kadang-kadang orang kata, masa Quran sehebat itu yang dibahas kulu wasrobu, silahkan makan, silahkan minum. Kata saya, ya, kalau kamu nganggap makan nggak minum nggak penting, ya sudah, tidak usah apa makan. Jadi itu betapa agama ini semudah itu. Hal-hal yang keseharian kita bisa menjadi alat, menjadi sarana, menjadi media untuk dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak cerita-cerita orang minumin hewan terus kemudian masuk surga, orang rumah anak yatim, itu kan mesti urusan makanan. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah, itu mesti urusan makan. Enggak kok menjadikan anak yatim jadi menteri maka masuk surga, ada sampai enggak usah jadi menteri, asal yatimnya ini jadi gendut, jadi makmur, enggak usah dijadikan menteri. Jadi hal-hal keseharian itu ternyata luar biasa. Saya kira demikian. Saya itu punya kitab makalahnya Abdul Hasan Asyadili yang menjadi Thariqah Asyadili yang terkenal itu. La tansur ilmaka liyusaddiqakan nas walakin insur ilmaka liyusaddiqaka Allah. Kamu jangan pernah menyebarkan ilmu supaya diapresiasi manusia, tapi sebarkan ilmu supaya diapresiasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya tetap, meskipun kata orang banyak saya ini kiai terkenal, saya itu merasa ibadah saya itu ikrar, mengakui fungsi-fungsi kiai yang di kampung-kampung. Mereka itu, saya pernah punya temen itu nyuwun sewu, gobloknya itu gak ketulungan. Dia itu kerja di tengah hutan. Saya tidak tahu ilegal logging apa enggak, tapi kerjaan di tengah hutan. Dulu gak ada HP, saya disuratin. Terus gimana Jumatan di tengah hutan? Saya bilang, kamu kan pernah ngaji, kalau nggak kampung nggak apa, ada usah Jumatan, duhur saja. Masalahnya komunitas saya bilang, wong Jumat kok duhur, jadi mintanya Jumat. Pakai surat karena dulu nggak ada telepon, nggak ada. Saya bilang ya nggak apa-apa Jumatan. Dia masih punya sisa-sisa ilmu. Katanya kalau nggak 40, nggak kampung, nggak wajib Jumatan. Kamu tadi minta Jumatan, sekarang nggak mau Jumatan, ini di mana?
Wes toh Gus, saya ini kan terkenal bodoh, jadi itu kewajiban orang alim mikir tuh, nggak kewajiban orang bodoh mikir itu. Karena dia korban teori bodoh itu penting, kata dia nanti kalau ditanya mungkar nakir itu salah, orang bodoh kok ditanya. Kata. Jadi memang agak direncanakan itu. Jadi ya bodoh pinter akhirnya dia. Setiap tanya saya, masa kamu udah bisa sendiri? Gunanya orang bodoh ya gini Gus, tinggal tanya katanya. Makanya yang hadir di sini juga penting itu. Tinggal minta resep Gus Bak, cara masuk surga, masuk sudah Gus Bak, masuk udah ada penting, penting resepnya. Nah, akhirnya saya kan nyari-nyari gimana supaya ada Jumatan seperti itu. Nah ini yang saya bilang, kamu sama saya itu keren saya. Keren kamu, kata. Kenapa Gus? Kamu nanti dikholi karena pendiri masjid. Pokoknya saya pernah cerita ini sampai kiai itu nangis. Orang tuh kalau kiai kampung itu pendiri masjid, kadang dikholi. Kalau sudah kiai top itu bisa aja disangoni pakai uang kotak masjid kata saya itu. Ini bukan nyindir, bukan. Semua orang tuh ngerti lah. Jadi memang dulu Nabi itu penghormatannya sama orang yang melakukan fardhu ain itu luar biasa. Uwais Al-Qarni itu tetangganya sudah dosowan Nabi. Uwais Al-Qarni itu belum. Karena ibunya itu egoisnya minta ampun, gak mau ditinggal. Kemana-mana minta digendong. Tapi Nabi malah ngendikan khairul qurun Uwais Al-Qarni. Orang terbaik tabi'in itu Uwais Al-Qarni. Umar kalau kamu ketemu minta. Karena dia fanatik mengelola fardhu apa? Makanya saya mohon sama alumni UII kalau sudah di rumah di mana-mana itu nggak usah merasa kalah keren sama Pak Fathul Wahid karena jadi rektor. Pak Fathul Wahid di sini itu ya rektor, terus ya banyak yang layani meskipun dia sopan katanya pelayan, tapi yang layani bawahnya nggak pernah nyupir sendiri tetap. Nggak pernah nyupir sendiri, ya nggak pernah buka pintu sendiri, tetap dilayani. Tapi kalau kamu di kampung jadi kiai musola terus miskin itu, yakinlah pendiri, statusnya apa? Pendiri, bukan penerus tapi apa? Pendiri. Pak Fathul Wahid hanya apa? Penerus. Itu lah kadonya kiai kampung setelah kasih tahu gitu memang bener-bener sama saya terus nggak sopan. Waduh. Ya tapi saya ikhlas lah atas nama ilmu. Bener-bener nggak sopan. Waduh ini ya. Sopannya itu benda kalau dia iskal hukum karena sinaune serius saya tanya Gus ini hukumnya gimana? Akhirnya sopan lagi. Dia nggak bisa ilmunya nggak cukup untuk menjawab. Ya tapi apapun itu yang namanya ngaji itu pengakuan ikrar ya. Jadi penting makanya kan diantara hebatnya Rasulullah SAW itu kata Imam Ghazali nggak ada pemimpin justru kena khitab waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Muhammad kamu harus merendahkan diri kamu liman ittaba'aka sama orang yang ikut kamu, sama santri kamu, sama orang yang percaya sama kamu. Kayak apa Allah mendidik kekasihnya. Jadi yang disuruh sopan malah nabinya. Jadi kalau andekan di era modern Pak Fathul Wahid yang sopan sama mahasiswa itu yang penopang kampus. Kayak apa? Makanya kata Imam Ghazali, andekan mental ta'azzus atau takabur, andekan keangkuhan itu hal yang baik. Lama amarallahu ta'ala habibahu biqauli ta'ala waqfid janahaka limanit taba'aka minal mu'minin. Nah tentang visi ya, visi itu gampangnya tadi. Agama ini kan menentukan halal haram. Zaman apapun, teknologi apapun, mesti pertanyaannya ini kalau baik ya halal, kalau buruk ya haram. Misalnya ada teknologi yang orang bisa ke Mekah 2 detik atau 2 menit. Orang tetap pertanyaannya saat itu ibu kamu sekarat apa enggak, anak kamu sakit apa enggak, punya kewajiban fardhu ain apa enggak. Kalau punya fardhu ain kamu tinggal pasti orang anggap masalah. Ya kan? Apapun kayak kamu, teknologi mutakhir kayak apa, ya seperti misalnya peristiwa kamu pejabat, pas daerah kamu ada musibah banjir, kamu tinggal iktikaf di Ka'bah, tapi orang nggak anggap iktikaf itu ngawur itu mesti orang itu, karena meninggalkan fardhu apa? Ain. Saya di sini kata orang banyak akan keren, misalnya sama ahli tafsir Quraisy. Tapi misalnya saat ini istri saya sakit atau anak saya sakit, pasti dianggap ngawur itu, karena meninggalkan fardhu ain. Jadi fardhu ain itu menurut saya segala-galanya. Makanya saya sering ngaji di majelis saya itu saya sering cerita kata Allah dalam hadis qudsi ma taqarraba ilayya 'abdi
bisyai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Tidak ada ibadah yang paling saya sukai sebagaimana ibadah orang melakukan fardu. Jadi fardu ain ini adalah konstitusi. Berarti orang-orang yang sekarang nyari makan untuk keluarga dan statusnya fardu ain itu lebih keren ketimbang misalnya orang nyari kekayaan untuk rofahiyah, untuk takmilah, untuk penyempurnaan, untuk sekunder. Nah, di sini pentingnya peletaan hadis orang miskin itu masuk surga lebih dulu 500 tahun ketimbang orang kaya. Tapi saya bilang ke santri-santri saya, tapi jangan kamu berpikir kalau Bilal itu surganya lebih dulu ketimbang Abu Bakar. Karena Abu Bakar ini jauh punya kebaikan di luar kebaikan sabar sama miskin, yaitu fungsinya menjadi fondasi Islam, yaitu Abu Bakar. Kalau ingin menjadi orang miskin yang cepat masuk surga tadi, semua perilaku Anda adalah fardu ain. Wah, semua perilaku Anda adalah fardu. Itu kan yang berat. Ya, jadi saya mohon masalah teknologi, masalah apa, yakinlah sama Islam, pasti hukum tertingginya itu. Kalau maslahat ya baik, kalau madarat ya haram. Sehingga kamu nggak usah. Misalnya ada orang pakar bom, bisa punya bom yang satu kali ledakan bisa menghancurkan dunia. Ya hukumnya itu ifsad. Kalau ifsad itu haram. Kalau haram ya ada prestasi, kan gampang, kan nggak perlu ribet-ribet. Ya saya kira demikian sebagai mukaddimah saya, nanti Prof. Kores yang